Dusun Kerajaan Kidul Desa Yosorati, Sumber Baru, Kabupaten Jember adalah dusun yang damai dan asri. Kicau burung mengiringi aktivitas warga desa di pagi hari. Di sudut kampung, bocah-bocah bermain penuh canda, riang gembira. Keceriaan para bocah mendadak terhenti saat seorang ibu meluapkan amarah. Siti Soleha. Emosi Soleha meletup, terpicu tangis Soleh, anak keduanya, yang menangis gara-gara ditinggal main kakaknya Solihin. Selang beberapa hari selepas maghrib terdengar suara gaduh di rumah Siti Soleha. Uang Soleha hilang. Solihin dituding pencurinya. Berulang kali Solihin membantah. Soleha bertambah murka, sampai-sampai dia mengancam membunuh Solihin. Tak tahan perlakuan kasar ibu kandungnya, esok harinya Solihin minggat ke rumah kakeknya, Muhyiddin. Assalamualaikum, Kek. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Solihin cucu kakek. Duduk. Kamu sama siapa sih? Sendirian, Kek. Enggak sama ibu? Kagak, Kek. Adek kamu nggak diajak? Di rumah, Kek. Kamu udah mandi belum? Belum, Kek. Kalau gitu, sekarang kamu mandi dulu. Habis mandi, kita makan ya. Ya, Kek. Ya. Memperbolehkan menginap beberapa hari, Muhyiddin mengajak Solihin pulang ke rumah ibunya. Namun, Solihin menolak dengan alasan takut dibunuh ibunya. Muhyiddin setengah tak percaya. Namun, cerita anak kelas 3 sekolah dasar ini berikutnya bikin kaget Muhyiddin. Solihin takut dibunuh ibunya seperti yang dialami kakak tirinya, Indah atau biasa dipanggil Iin. Iin tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Hin, sini kamu nak. Iya, Kek. Ada apa, Kek? Kamu kan sudah nginep 3 hari di rumah kakek ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang kakek antar kamu pulang ya. Kagak mau, Kek. Aku kagak mau pulang. Aku takut sama ibu. Takut kenapa? Aku takut dipukul sama ibu. Aku nggak mau, Kek. Aku takut kayak bayiin. Emangnya bayiin kenapa? Aku lihat bayiin dipukul pakai kayu sama ibu. Ya, kita nggak pulang. Tapi sekarang kamu ikut kakek ya. Ya, Kek. Ya. Cerita cucunya sangat detail sehingga Muhyiddin mulai percaya. Muhyiddin lalu bergegas lapor polisi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Pak, saya datang kemari itu mau melaporkan soal KDRT di keluarga saya sendiri. Sebetulnya saya itu malu cerita ini, tapi karena saya sudah tidak tahan toh, akhirnya saya datang juga kemari. Menurut pengakuan cucu saya, dia sering melihat mbaknya itu sering dipukuli. Nama ibunya siapa, Pak? Nama ibunya Soleha. Cucu saya itu namanya Indah, Pak. Sudah 2 tahun ini saya tidak melihatnya, Pak. Apakah Bapak tidak tahu perginya kemana? Tidak tahu, Pak. Baik, Pak, kalau begitu. Laporan Bapak akan kami tindak lanjuti sesama anggota kami. Matur nuwun, terima kasih. Ceritanya Solihin itu bilangnya, Pak, saya tidak mau pulang lagi ke atas. Ya kenapa? Saya diancam sama ibu saya mau dibunuh seperti bayu saya. Bilang itu. 4 Agustus 2014, Siti Soleha diperiksa polisi menyusul pengakuan Solihin yang menyebut Iin 17 tahun yang mengalami keterbelakangan mental dibunuh ibunya. Awalnya Soleha bercerita Iin telah menikah dan tinggal bersama suaminya di Lumajang.
Setelah didesak, Soleha akhirnya mengaku Iin telah dia bunuh dan jasadnya dikubur di jurang dekat pemakaman umum. Sekarang Anda tahu di mana saudara Iin berada? Iin udah nikah, ikut suaminya di Lumajang. Kalau memang dia sudah nikah, berarti Anda tahu alamat dia di mana? Enggak, Lumajang aja taunya, Pak. Loh, sebagai ibunya seharusnya Anda tahu dong. Anaknya punya suami tinggal di Lumajang, kok maksud nggak tahu alamatnya? Itu jelas tidak mungkin. Itu dia yang ikut saudara saya di Lumajang. Loh, tadi bilangnya udah nikah, ikut suaminya, kok sekarang ikut saudaranya? Ini saya pakai curiga, jawabnya benar. Sebenarnya Iin itu udah saya bunuh. Ibu tadi bilang, kalau Indah sudah dibunuh, di mana mayatnya, Bu? Sudah saya buang Buang. Terus Ibu buang di mana? di jurang di arah pemakaman, Pak. Ibu bisa menunjukkan pada kami di mana tempat pembuangan itu? Polisi mengajak Soleha menunjukkan lokasi jurang tempat dia mengubur jasad Iin. Di tengah jalan, Soleha meminta berhenti. Dia mengaku anak perempuannya dikubur di septic tank. Polisi pun segera menuju lokasi yang ditunjuk Siti Soleha. Pak, berhenti sini aja, Pak. Loh, kenapa mesti berhenti di sini, Bu? Kan kita belum nyampe tujuan, Bu. Sebenarnya itu Indah udah saya benamin di septic tank belakang rumah. Pada waktu ngambil nasi, piringnya jatuh. Akhirnya piringnya pecah. Setelah pecah, sama ibu kandungnya ini dipukul menggunakan, menurut pengakuannya, sandal. Untuk pakai saksi itu informasinya menggunakan kayu. Ini masih dalam penyelidikan. Pengakuan Soleha tersiar seantero dusun. Selasa 5 Agustus 2014, warga Yosorati Sumber Baru geger. Soleha menyimpan rapat-rapat rahasia itu selama 2 tahun. Setiap tetangga bertanya kemana Iin, Soleha selalu menjawab Iin sedang mondok di pesantren. Bu, gini tanya, Bu, katanya adiknya itu, Bu. Itu waktu malam diikat langsung mulut ditutupin. Setelah ditutupin langsung dibuka WC. Orang nanya, tetangga nanya, dikasih tahu ada di pondok. Sedangkan bapaknya itu ada di Malaysia, kalau nanya di pondok. Begitupun kepada pihak keluarga termasuk Syahur, suami keduanya. Soleha selalu enggan saat ditanya perihal keberadaan anak sulung dari almarhum suaminya terdahulu. Jika merasa terpojok, Soleha seringkali marah-marah. Syahur biasanya memilih mengalah, tak bertanya lagi. Ya saya bilang curiga, ya saya tanya, dia bilang dulu, saya tanya dia Iin, mana Iin mas, saya mau tengok dia baru datang. Dia bawa pakciknya, sudah bawa pakciknya, saya diam. Saya tanya terus dia mau bertengkar, dia tidak mau bertengkar, saya kasihan anak saya. Di meja polisi pengakuan Soleha berubah-ubah. Soleha jadi tersangka setelah polisi mendalami keterangan Solihin, serta merta menyita barang bukti alu penumpuk beras yang menewaskan Iin. Senin 9 Juli 2012, pukul 9 pagi, Iin tewas dipukuli alu oleh ibu kandungnya sendiri. Kosong.
habis nasi sebegitu banyak? Ini Bu. Kamu? Bener-bener keterlaluan kamu. Kamu ini bener-bener rakus ya? Kamu gak mikirin apa? Ibu belum makan, adik-adik kamu belum makan. Bener-bener keterlaluan. Pemicunya sepele. Iin menghabiskan nasi yang tersaji di meja makan. Getal aku. Soleha sempat memberi minum Iin, namun ajalah sudah menjemput Iin. Soleha menyeret dan menyembunyikan jasad Iin di kamar tengah. Serta mengelap ceceran darah. "15 jam jasad Iin disembunyikan di dalam kamar. Selasa pukul 2 dini hari, Soleha membenamkan jasad Iin ke dalam septic tank di belakang rumah. Kalau ceritanya Solihin, asal usulnya itu makan. Jadi terlalu banyak dimarahi, langsung dihantamkan ke tembok jeding itu. Nah itu sampai pingsan. Setelah pingsan karena tidak meninggal, dipukul sama ketoknya Lulu semen itu. Nah setelah itu masih banting-banting itu, langsung dipukul sama Alu. Katanya orang Madura itu gentong. Takut perbuatannya terkuak, Soleha menyuruh seorang buruh bangunan mengecor tutup septic tank rapat-rapat. Mas. Bu, ada apa Bu? Besok bisa benerin septic tank enggak? Benerin septic tank? Bisa Bu, kebetulan besok saya kosong. Bener ya besok? Iya bener, besok saya datang ke rumah Ibu. Jangan lupa. Iya Bu, gak akan lupa. Ya, yaudah saya tunggu. Ya udah kalau gitu, makasih ya Bu. Ya. Gimana Mas? Udah beres? Sebentar lagi Bu, beres sebentar lagi. Nah, yowis nih Bu, udah kelar. Tuh, lihat hasilnya. Bagus kan Bu? Coba tak periksa dulu. Coba periksa. Bener nih kuat. Dijamin kuat Bu. Ya udah kalau gitu. Mintanya. Ya, alhamdulillah. Yowis kalau begitu, besok-besok kalau misalkan ada kerjaan lagi, kabarin saya ya Bu yuk. Iya. Nah, yowis kalau gitu saya pamit Bu. Makasih loh Bu. Ya, sama-sama. 7 Agustus 2014, aparat kepolisian membongkar septic tank. 5 jam menggali, jasad korban ditemukan di kedalaman 4 meter. Jenazah Iin tinggal tulang belulang, terbungkus kain sarung dan terikat kawat. Polisi menyerahkan jasad korban ke tim forensik untuk diidentifikasi.
Dari tim DVI terdiri gabungan ya, gabungan ditemukan satu individu manusia, kemudian untuk properti yang bagaimana dijelaskan oleh si pelapor semuanya bisa ditemukan, baik sarung, kemudian CD, kemudian termasuk BH, anting, dan kalungnya dia. Uji forensik menyatakan jasad dalam septic tank 90% identik dengan Iin. Fakta diperkuat dengan temuan pakaian dan perhiasan yang melekat pada jasad korban. Iin tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Sejak gadis, Soleha dikenal temperamental, emosinya gampang tersulut. Keluarga berharap Soleha bisa berubah jika sudah menikah. Dek, di depan udah rapi. Enak aja loh Mbak Yu, semuanya aku nih udah nyuci baju, udah bersihin kebun. Enak aja, aku juga capek. Aku dari pagi nyuci, bebenah, ngepel. Emang kamu aja yang capek, aku juga capek. Mbak Yu, coba ya pikir aku gosok. Gak itu apa? Cuma gitu aja nyuci piring sedikit. Enak aja, udah. Namun sudah watak, sifat Soleha tak jua berubah meskipun sudah menikah. Bahkan setelah karuniai anak pertama Indah alias Iin. Apaan ini pada ribut aja? Malu dong sama tetangga tuh. Kamu juga. Kamu harus menghormati kakak kamu. Bukan malah marahin kakak kamu. Bapak tuh mikir ya, dia itu mah enak sendiri. Bapak aja yang itu bela-belain dia terus. Dasar dikasih. Pada suaminya pun Soleha biasa bersikap kasar. Kamu dari mana malam-malam? Iya, tadi kawan nahan, jangan buru-buru pulang dulu. Alah, alasan. Ingat ya Mas, kamu jangan macem-macem. Apa-apaan sih? Orang baru pulang kamu sudah marah-marah? Ya jelas lah, suami pergi nggak ada kabar. Emang sebenarnya apa sih urusan kamu? Pejabat bukan, pejabat juga bukan. Ingat ya, kalau besok kayak gini lagi, nggak bakal bukan gitu. Udah, jadi luar sah. Iin, jam segini belum juga mandi, bengong. Sana mandi, ibu pun nggak suka gadis-gadis masih bau kayak gini. Beberapa tahun kemudian suami Soleha meninggal dunia. Di tahun 2003, Soleha menikah lagi. Bersama suami keduanya Muhammad Syahur, Soleha sempat bekerja di negeri jiran Malaysia. Punya uang cukup, mereka membeli rumah yang sekarang mereka tinggali bersama Iin, Solihin, dan Soleh. Muhammad Syahur kembali bekerja ke Malaysia. Sikap kasar Soleha tak kunjung reda. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini pernah memukul adiknya sendiri. Sampai-sampai kasus pemukulan itu berujung ke polisi. Muhammad Syahur juga tak luput dari sikap kasar Soleha. Keduanya pernah ribut besar. Soleha tak segan-segan beradu gulat dengan suaminya. Syahur memilih untuk mengalah. Bu, Indah kemana, Bu? Indah lagi nginep rumah saudaraku di Lumajang. Iya, di tempat siapa, Bu? Alah, emangnya kamu tahu? Lagian apa urusan kamu nanya-nanya? Indah kan itu anakku. Loh, Indah juga anak saya juga, Bu. Ada, jangan sok-sok peduli ya Pak ya. Udah, gak usah nanya ya. Percuma ngobrol sama Ibu. Sering dibanting? Ya namanya orang tuh, namanya orang berkelahi. Ya saya Tapi sering kan namanya kalah kan? kalah saya.
Dibanting seperti apa di ke lantai gitu? Iya. Soleha pernah berurusan dengan polisi gara-gara menganiaya anak tetangga. Wah, kuku pecah. Kalau naik sepeda jangan Maaf bu, nggak sengaja bu. Maaf bu, nggak sengaja bu. Enak aja nggak sengaja. Maaf, Kamu Bu, udah nggak kurang sengaja, ajar ya? Bu. Emang kamu buta ya? Nggak sengaja bu, maaf. Gak bisa gitu. Nggak sengaja bu. Makanya kalau main jangan di rumah orang, Bu. Tau nggak, Bu? Ibu, ngasih taunya yang sopan dong, Bu. Yang sopan ngasih taunya. Ini anak-anak. Bu, diem ya. Jangan ikut campur ya. Makanya kalau punya anak, jagain. Jangan sembarangan. Ya, pulang. Ini gimana ceritanya? Pulang. Ayo kita pulang. Sana jauh-jauh. Ayo pulang. Awas dari sini lagi. Ayo pulang. Dasar. Bener-bener nggak tahu diri. Sikap pemarah itulah yang membuat Soleha kerap tidak rukun dengan tetangga. Dan memang karakter setiap harinya pelaku itu mempunyai temperamen yang tinggi terhadap anak-anak dan tidak ada kesinambungan dengan tetangga. Muhyiddin kerap menaruh iba pada Iin cucunya. Soleha sering melampiaskan amarahnya pada Iin. Iin, gimana sih? Dari tadi nggak selesai. Kerjaan banyak. Aduh, dari tadi buang-buang air aja kamu. Aduh, bener-bener habis. Males juga. Sesungguhnya Iin tidak mengalami keterbelakangan mental seperti yang disebutkan. Iin anak yang normal. Beberapa bulan sebelum terbunuh, tubuh Iin penuh luka. Saat kakek Muhyiddin bertanya, Soleha berdalih Iin luka karena terjatuh. Kebohongan demi kebohongan, Soleha menutupi akibat perbuatannya menganiaya Iin. Sampai pada akhirnya terungkap, Iin tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. 2 tahun lamanya jasad Iin terkubur di septic tank di belakang rumah. Gimana sih? Wong Putri, ngapain nggak becus? Gimana sih kamu nih? Saya pun bu. Ya Allah. Apa dong? Kamu lupa begini kok? Iin, pakai nanya kenapa kamu sakit? Kalau sakit nanti akan menanti ya. Mau? Leha. Alamak doang. Jadi yang untuk Iin itu sebelumnya meninggal dianiaya selama berapa bulan sampai badan-badannya itu luka-luka. Nah, setelah itu saya ngasih saran-saran itu kepada ibunya. Pengakuannya itu bilang jatuh. Jadi saya sendiri ya dimaklumi karena bilang jatuh. Tapi saya lihat badannya itu bengkak semua. Tolong aku. Rekonstruksi yang digelar polisi pun tersimpul Soleha membunuh Iin secara sadis sendirian. Soleha dinyatakan sehat, tidak mengalami gangguan jiwa. Pengadilan Negeri Jember memvonis Siti Soleha 12 tahun penjara 16 Februari 2015. Vonis ini 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terpidana terbukti telah berbuat kejam, kekerasan atau ancaman dan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri hingga tewas. Fatima, nenek terpidana, bahkan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati sebagai hukuman yang pantas bagi ibu yang tega membunuh darah dagingnya sendiri.